Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari komedian Daus Mini yang saat ini tengah bermasalah dengan istri pertama mengenai tes DNA dan juga nafkah anak. Selanjutnya, ada kabar dari Krisdayanti yang turut bahagia akan pernikahan sang anak sulung Aurel Hermansyah. Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak meminta polemik Daus Mini dengan mantan istrinya soal tes DNA untuk segera dihentikan. Menurut Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Umum Komnas Anak, polemik ini justru hanya akan mengganggu tumbuh kembang sang anak. Aris juga menegaskan bahwa status I sebagai anak Daus Mini dan Yunita Lestari sudah dibuktikan dengan akta kelahiran. Pada kesempatan yang sama, Aris juga meminta agar Daus Mini membuka akses komunikasi untuk sang anak. Hal terakhir yang diminta oleh Aris Merdeka Sirait adalah pihak keluarga tak lagi mempermasalahkan soal tes DNA untuk I. Pengaduan Ibu Yunita Lestari bersama anaknya minggu lalu. Karena hari ini satu persyaratan standar operasional prosedur sebelum kita melakukan langkah-langkah berikutnya untuk melakukan pembelaan terhadap anak itu, biasanya kami minta klarifikasi kepada orang yang dilaporkan dari orang yang terlaporkan dan sebagainya. Hari ini saya sangat bangga karena dengan waktu yang singkat Pak Daud dengan beserta istrinya didampingi oleh lawyernya hadir memenuhi undangan kita untuk klarifikasi atas pengaduan mantan dari istri Pak Daud yang bernama Lestari berkaitan dengan hak anak. Saya menyimpulkan bahwa demi kepentingan terbaik anak, polemik ini harus dihentikan. Demi kepentingan terbaik anak, polemik ini harus dihentikan. Karena apa? Karena itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Jadi kesimpulan saya nanti bisa diklarifikasi kepada Pak Daud. Yang pertama tentu sesuai dengan akta lahir. Sesuai dengan akta lahir dan pengumuman secara publik bahwa anak umur 9 tahun berinisial I itu adalah anak dari Daus Mini dengan Ibu Yunita yang dibuktikan dengan akta lahir. Akta lahir ini adalah dokumen negara. Itu artinya negara mengakui bahwa inisial I yang berusia 9 tahun itu adalah hasil dari perkawinan Pak Daus Mini dengan Ibu Yunita. Yang kedua, Daus Mini harus membuka akses komunikasi yang saat ini sebenarnya yang sebelumnya adalah miskomunikasi saja. Oleh karena itu atas tuntutan anak dari Pak Daud ini meminta supaya akses berkomunikasi dengan bapaknya itu dibuka. Saya kira itu hal biasa saja. Nah, yang ketiga tentu saya meminta kepada keluarga besar ini untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut tentang keberadaan I itu dalam keluarga dari Pak Daud. Dan saya juga sudah menyampaikan bahwa atas kedudukan dari anak berinisial I itu tidak lagi disoal soal DNA atau tidak DNA. Karena demi perspektif perlindungan anak, kalau itu disoal, itu adalah merendahkan martabat dari kemanusiaan anak yang berinisial I itu. Itu kesimpulan Komnas Perlindungan Anak. Sedangkan komedian Daus Mini membeberkan kesalahpahaman yang terjadi di antara kedua wanita yang sama-sama pernah dicintainya. Selain itu, Daus menegaskan keabsahan status anaknya yang berinisial I dari pernikahan dengan Yunita Lestari, mantan istrinya. Permasalahan Daus Mini dengan anak dan mantan istrinya semakin diperparah oleh kabar dirinya tak pernah menafkahi sang anak sejak September 2020. Sebelumnya Daus juga mau mengklarifikasi bahwasanya pemberitaan yang kemarin ramai, yang kemarin sempat bikin lagu dan sebagainya, enggak, hari ini harus memenuhi bersama istri
memenuhi panggilan yang mana sudah dikatakan oleh majelis ternyata hari ini mendapatkan panggilan. Dan pemberitaan yang kemarin itu ya apa namanya kesalahpahaman sebenarnya sih, kesalahpahaman ya, tadi sudah dijelaskan poin-poinnya juga, hampir semuanya sudah dijelaskan. Kalau secara bukan dengan nasi nafkah adalah kalau secara bulanan yang biasa kita penuhi, ini kemarin itu tidak kita penuhi karena ya tadi sudah dijelasin karena corona, tapi adapun besar kecilnya buat kayak hariannya ataupun kebutuhan lainnya itu insya Allah sampai ini sampai saat ini tetap harus penuhi kok. Tidak seperti kayak bulanan pada biasanya gitu kan. Kalau ya kita nggak bisa nyebutin lah angka di sini gitu kan, karena kan nggak etis lah gitu. Jadi ada kayak kebutuhannya dia, kebutuhannya anak kayak gitu tetap sampai saat ini kan kita penuhi. Ini bagian dari klarifikasi yang disampaikan barusan, bahwa pertama adanya penelantaran atau tidak menafkahi terhadap anak ini tidak ada. Kita sudah menyampaikan barusan di dalam yang itu bagian dari klarifikasi. Yang tentunya saya juga sampaikan ke teman-teman bahwa awalnya ini kan biasa, bulanan lancar, bahkan bertanggung jawab sampai hari ini. Cuman beberapa bulan ini, dan tidak dari Desember, kalau nggak salah di bulan Oktoberan lah ya, di bulan Oktober ini tidak lagi memberikan setiap bulan, tapi dia memenuhi apa kebutuhan dari anak ini. Misalnya anak butuh ini, itu dipenuhi. Yang transfer itu yang bulanan, yang setiap bulan transfer. Dari dulu pun yang sifatnya itu adalah tambahan atau kebutuhan tambahan, itu selalu dia ngasih cash. Artinya setelah dari Oktober ini tetap bertanggung jawab, cuman tidak bentuknya transfer, bentuknya mungkin cash dan segala macam. Jadi tanggung jawab itu dilaksanakan dan itu sudah disampaikan ke Komnas Anak barusan. Ya kalau masalah ngeblok itu gini lah, ada yang namanya pertanggungjawaban seorang istri, ya. Ada yang namanya mungkin istri Daud masih ada rasa cemburu ya gitu kali ya, mengacu ya, gitu kan, dengan keseharian atau chattingan, WA-an dengan mantan gitu kan, yang notabene juga kan istri juga baru gitu. Jadi belum istilahnya belum beradaptasi lah. Selvi juga turut angkat bicara tentang awal terjadinya perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Hal itu dibuktikan dengan percakapan yang berlangsung antara Yunita dan juga Selvi. Saya mau menjelaskan kenapa ada alasannya saya untuk tes DNA ini ada buktinya kok. Yang mulai duluan siapa? Mulanya dari ditahan Kak. Iya, tahan Di dulu. sampai bicaranya. Mulai dari sini. Ya. Jadi ini terpancing sama netizen. Nah, di sinilah dia bawa nama banyak nih. Baca. Pak, mau tanya dong, kalau kakinya Ical masih kasih jatah harus diminta dulu atau udah tahu video apa kewajibannya? Jawablah sama Yuni. Kalau sekarang minta juga nggak dikasih, malah WA aku diblok sama bininya. Udah ditahu kan alasannya, udah sejak tadi barusan dijelasin. Udah nih aku jelasin kayak gini. Banyak banget. Pokoknya pada intinya ini dalamnya ini aku ngejelasin pandemi. Kenapa kamu harus nggak bisa ngasih nafkah karena pandemi? Aku bilang begitu. Ini netizen ya yang ngasih tahu ini. Dia mengurangi masalah. Ini mulai lagi dari dunia tersebut ya, bikin story IG. Aku yang nggak terima ini
ada chattingan Bang Daud sama Yuni, kenapa dibuat status kayak gini gitu? Gimana pun saya istrinya, saya nggak terima aja gitu. Ini kan privasi, nggak perlu lah dibikin story di sosial media. Ini yang nggak saya terima dulu. Makanya menimbulkan statement untuk SDNA. Penyanyi Krisdayanti akhirnya buka suara soal pernikahan Atta Halilintar dan putrinya Aurel Hermansyah yang rencananya akan digelar pada 21 Maret 2021. Wanita yang akrab disapa KD ini mengaku tidak mempermasalahkan pernikahan keduanya dan akan mendukung pernikahan tersebut. Sebagai orang tua kandung, KD turut merasakan kebahagiaan yang menghampiri anak sulungnya tersebut. Tak hanya itu, KD juga mengungkapkan makna di bulan pernikahan sang putri yang juga bersamaan dengan ulang tahun pernikahan ke-10 tahun dengan Raul Lemos. Dan untuk mendampingi Aurel saat pernikahan nanti, Krisdayanti hanya menunggu keputusan dari mantan suaminya Anang Hermansyah. Ya Maret ini kan bisa jadi bulan yang berbahagia untuk saya pribadi, itu juga maksudnya insya Allah ditambahkan 1 umur di bulan Maret ini ya kan. Terus alhamdulillah di bulan Maret ini tanggal 20 juga insya Allah menginjak 10 tahun pernikahan saya. Jadi banyak sekali catatan sejarah di bulan Maret ini. Jadi Maret itu selalu nikahan mereka. Insya Allah, masa saya yang nggak merestui, mereka yang bisa jalani, mereka yang tahu, mereka yang memilih, mereka yang akan menghadapi bagaimana mengevaluasi setahun kemarin untuk bisa lebih baik dan mudah-mudahan melangkah untuk tetap maju walaupun kita masih berhadapan sama pandemi. Dan kalau untuk pernikahan putri saya seperti yang sudah disampaikan, saya tidak, insya Allah tidak mempermasalahkan lah ya, artinya dia sudah baik untuk memberitahu saya dengan cara apapun ya saya terima. Ya saya juga tahu kondisinya, anak saya sakit di tengah keluarga yang sedang dalam persiapan. Nah itu kan kita harus apresiasi upayanya. Makanya saya cuma bisa titip pesan, sembuh dulu, nggak usah pikirin yang lain gitu. Kalau nanti evaluasi dari itu harus menunda ataupun yang terjadi nanti bagaimana, ya kita hormati apapun yang sudah menjadi keputusan keluarganya Mas Anang. Udah itu aja. Saya bukan tidak dilibatkan atau tidak mau ikut campur ya, tapi apapun yang nanti insya Allah anak-anak saya beritahukan kepada saya, insya Allah saya terima itu. Santi gitu nih. Saya nggak, itu semua dikembalikan aja ke Mas Anang ya. Mas Anang kan yang lebih banyak tahu lah untuk urusan ini sama anak-anak. Nanti pokoknya apapun saya hanya minta Gusti Allah untuk bisa disertakan dalam apapun yang sedang anak saya upayakan ini, tapi tetap saya hormati juga suami saya kan sedang juga tertahan lockdown di Timor kan. Kita tahu di Timor Leste juga walaupun setahun ini nggak ada case, tapi per distrik sekarang di antara 13 distrik itu sekarang udah ditutup. Jadi untuk datang ke Jakarta itu kan juga masih sulit. Jadi dilihat nanti bagaimana ya, pokoknya apapun yang sudah diatur Gusti Allah, anginnya nanti mau bergerak kemana, semesta mau mengatur apa, udah kita ikutin dengan senang hati. Masa orang tua suruh bantu ngurus nggak mau, insya Allah lah, insya Allah. Ya saya nggak lihat ulang tahunnya, sekarang saya juga mohon supaya Ramadan bisa bersama aja juga masih pesimis ya. Artinya ya udah kita lewati aja seperti tahun lalu, artinya tahun lalu bersama juga, tahun ini nggak dikasih kesempatan bersama, ya itu tetap nikmat yang luar biasa. Kita masih bisa sehat menjelang Ramadan, itu udah cukup buat saya. Jadi kita nggak usah ekspektasi terlalu tinggi lah ya, untuk semuanya jadi indah gitu. Semuanya pasti Allah udah atur kok. Walau sudah mendekati hari H, nyatanya Aurel belum ada memperkenalkan calon suaminya tersebut kepada sang ibu. Namun dari sisi KD mengatakan bahwa menunggu waktu baik saja untuk bertemu. Selain itu KD tidak melepaskan tangan akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu yang nantinya akan memberikan nasihat kepada Aurel, mengingat dulu dirinya juga menikah ketika seumuran dengan Aurel. Tapi ada waktunya lah, nggak usah dipaksa-paksa mau ketemu gitu. Kasihan anaknya sih juga. Ya. Ya kan artinya kita membutuhkan effort yang lebih besar lah, karena ini kan dua keluarga. Sama sepertinya juga dialami oleh keluarga yang lain yang mungkin juga terkendala karena memang perpisahan. Tapi kan di sini ada banyak hati yang mesti dijaga, dirawat, juga jangan sampai menyakitkan.
jangan sampai nggak memberikan kenyamanan. Jadi ya saya serahkan semuanya, Gusti Allah nanti atur bagaimana berikutnya. Ya kalau saya sebagai anggota juga saya pasti nggak rekomen itu, gitu ya, karena kan memang ya sangat tidak mungkin untuk menjaga protokol kesehatan di zona yang begitu luas, itu nggak mungkin. Saya nggak support semua, nggak usah diminta supportnya, pokoknya nggak pakai syarat lagi lah, udah doa ke mereka. Nikahnya juga seumuran Aurel, pasti tantangannya lebih besar karena kan mereka udah hidup di era tantangan zaman yang berbeda lagi dengan kita orang tua. Jadi yang belajar perlu keterampilan banyak ya, berkomunikasi sama suami, berkomunikasi sama internal domestik, komunikasi sama mertua, itu keterampilan yang luar biasa yang dia harus ada.